Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dan mari kita bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Pada malam hari ini kami akan sajikan syarhil Quran dengan tema hadiah Allah ketika kita merasakan kesulitan. Di dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti pernah merasakan cobaan dan kesulitan. Baik itu ujian dalam bentuk penyakit, kehilangan, atau cobaan lainnya. Dalam situasi seperti ini, manusia cenderung mencari kekuatan dan penghiburan. Salah satu sumber kekuatan yang tak pernah habis dan bisa kita lakukan sebagai makhluk yang beriman adalah dengan memanjatkan doa. Para nabi sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah mengalami kesulitan dan mereka mencontohkan kita untuk senantiasa berdoa kepadanya. Berdoa merupakan salah satu bentuk ibadah yang penting menurut buku Doa Ajaran Ilahi karya Anis Masyhur dan Jejen Musfah. Berdoa adalah cara untuk menyerahkan masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saat berdoa, seseorang harus melakukannya dengan hati yang benar-benar hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami dan merenungkan setiap kata yang diucapkan. Selain itu, penting juga bagi orang yang berdoa untuk mengakui keadaan dirinya sebagai orang yang membutuhkan atau fakir. Seperti yang disebutkan dalam surah Fatir ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dikutip dari tafsir ringkas Kemenak, hanya Allah Tuhan yang patut disembah. Dia maha kuasa, pemilik langit dan bumi. Sehingga itu manusia sudah pasti sangat memerlukan rahmat dan pertolongannya. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan apapun, lagi maha terpuji nama, sifat, dan perbuatannya. Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang kita teladani juga mencontohkan kepada kita semua bahwa kita mengalami kesulitan sebaiknya kita bermunajat kepadanya. Dikutip dari buku Ampuhnya Mukjizat Doa dan Zikir Para Nabi Allah oleh Ustadz Ali Amrin Al-Qurawi
Berikut ini adalah doa ketika mengalami kesulitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, sedangkan yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Menurut Ibnu Sunni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini apabila mendapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon agar dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Nabi Ayub alaihissalam adalah salah seorang nabi yang diberikan cobaan bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun cobaan yang datang terus-menerus tidak membuat keimanan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang sedikit pun. Dalam menghadapi masa sulitnya, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah doa Nabi Ayub alaihissalam saat mendapatkan kesulitan hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anni massani ad-durru wa anta rahimin. Shadaqallahul azim. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayub alaihissalam dikenal sebagai nabi yang menghadapi serangkaian cobaan berat yang berlangsung selama 7 tahun. Menurut riwayat Hasan dari Qatadah, cobaan ini termasuk kehilangan anak-anak, kekayaan, dan terkena penyakit kulit yang menyebabkan ia diusir dari komunitasnya, dengan hanya istrinya yang tetap setia di sisinya. Di tengah penderitaan ini, setan terus mencoba menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Pertama, dengan mengucilkan dia dari masyarakat. Kedua, menawarkan obat dari kamar yang dijanjikan dapat menyembuhkan penyakitnya. Ketiga, mencoba membujuk istrinya untuk meninggalkannya. Meskipun menghadapi godaan ini, Nabi Ayub alaihissalam terus berdoa dan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada akhirnya memulihkan kesehatannya. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, mengapa Allah memberikan kita kesulitan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan ujian kepada hambanya tentu bukan alasan. Terdapat berbagai hikmah yang bisa kita ambil dari kesulitan hidup yang kita terima. Dikutip dari situs Kemenang dan buku berjudul Ambil Berkah dari Musibah oleh Affan Fajrul Falak. Berikut ini adalah alasan mengapa Allah memberikan kesulitan kepada hambanya. Yang pertama, menguji kualitas iman melalui kesulitan dan cobaan. Allah ingin menguji kualitas keimanan hambanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3, yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka.
Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Yang kedua, menguji kesabaran. Alasan lainnya mengapa Allah memberi kesulitan dalam hidup kita ini adalah untuk menguji kesabaran seseorang. Dalam menghadapi ujian, kita senantiasa mengucapkan kalimat istirja. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Kesulitan dan ujian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Namun, di balik setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan hadiah dan hikmah yang luar biasa. Berikut ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada hamba-Nya saat menghadapi kesulitan. Yang pertama, penghapusan dosa. Salah satu hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita menghadapi kesulitan adalah penghapusan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, atau bahkan sekadar duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya karena itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa kesulitan yang kita alami menjadi sarana untuk membersihkan dosa-dosa kita, bahkan yang kecil sekalipun. Yang kedua, peningkatan derajat. Ujian hidup tidak hanya membersihkan dosa, tetapi juga cara Allah untuk meninggikan derajat hamba-Nya. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 214, Allah berfirman, yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian adalah bukti iman yang kuat, yang kelak akan mendapatkan balasan berupa derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kedekatan dengan Allah. Kesulitan seringkali membuat seseorang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah, seperti yang tercantum dalam Al-Quran, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. 4. Jalan menuju kebahagiaan hakiki. Seringkali di balik ujian berat ada rencana indah yang telah Allah siapkan. Ia mengutip ayat, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Bapak Ibu rahimakumullah, kesulitan adalah cara Allah untuk mengajarkan ketangguhan, sehingga ketika kemudahan tiba, kita bisa lebih menghargainya. Ujian dan kesulitan bukanlah tanda
Allah meninggalkan hambanya, melainkan bukti kasih sayang dan perhatiannya. Mari kita untuk berusaha untuk tetap bersabar, berdoa, dan terus berprasangka baik kepada Allah. Sebab di balik setiap kesulitan pasti ada hadiah luar biasa yang telah Allah persiapkan. Menurut ajaran agama Islam, cara menghadapi masalah ataupun kesulitan hidup adalah dengan bersabar, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan iman dan takwa, serta memperbanyak amal saleh, bersyukur, dan berpikir positif, bertaubat atas dosa-dosa yang lalu, memperbanyak amal saleh, mengamalkan ibadah wajib dan sunnah dengan baik, memahami isi Al-Quran tentang ikhlas dan bersyukur, memahami hadis tentang kesabaran dan keikhlasan, membaca kisah orang-orang saleh. Kita harus belajar untuk ikhlas dan ridho terhadap qadar dan atau ketentuan Allah, bersikap sewajarnya, tidak berlebihan dan tidak seenaknya, memperbanyak istighfar untuk membersihkan hati dan pikiran, menjaga hubungan baik dengan sesama dan semua makhluk Allah, menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertulis pada Quran Surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tiada salah satu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri setelah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian syarhil Quran pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.